pernah di Kuwait ya? Ya. Assalamualaikum Pak Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu gimana ada cerita Philip Marshall Pak Burhan? Tentang Philip bangsa Marshall Indonesia. itu adalah salah satu orang dari lead superintendent perusahaan Betel di Kuwait. Oke. Beliau adalah juga bekas veteran dari Cape Canaveral, Oke. tempat peluncuran Apollo. Iya. Ditempatkanlah beliau ke wilayah yang ada perusahaan minyak. Oh, berarti minyak ya kita Minyak. bicara. Teknologi tinggi Operasionalnya nih. teknologi tinggi. Oke. Ya. Iya. Hmm. Dalam suatu keseharian, dia sangat berkesan dengan anak-anak Indonesia. Karena Karena anak Indonesia pertama attitude-nya bagus. Yang kedua, tidak pernah ada kecurangan-kecurangan dalam bekerja. Patuh, taat, Iya. sesuai target. Ini di Kuwait nih ya. Ya itu Kuwait. Oke, terus Sekali waktu ada beberapa kasus anak Indonesia yang bisa saya selesaikan, terus termasuk anak-anak Thailand yang tertangkap di perbatasan di Northfield atau di Wafra. Itu mereka ngakunya Indonesia. Oke. Iya. Karena kalau ngaku Indonesia, Arab mikir. Oh, ada pengaruh itu ya? Ada pengaruhnya. Karena Oh. dianggap orang Arab dari Indonesia, Muslim semua bisa Iya, dikatakan. banyak lagi hajinya. Nah, Oke. Ya, dibilang gitu kan. Iya. Akhirnya kita selalu kadang-kadang lepas. Padahal di Thailand. Iya. Nanti datang mereka ke mes-mes kita, Iya. minta terima kasih kan. Oke, itu aja. iya. Oke. Menyangkut dengan tatanan sosiologi atau perkembangan sosial yang berkembang di Indonesia, itu sangat-sangat terharu. Dia bercerita tentang bagaimana dari Sabang sampai Merauke itu rakyat Indonesia dengan hampir 152 suku bangsa bisa menyatu dengan satu bahasa Indonesia. Iya. Luar biasa. Kami Amerika cuma 5 bangsa, tapi kami tidak bisa menyatu. Oh, dia bilang Amerika itu cuma 5 bangsa ya? 5 bangsa, ya loh, Itali, Spanyol, Iya. Inggris, ya kan? Perancis, Belanda. Iya. Jadilah Amerika. Iya. Dia bilang nggak bisa ya begitu? Nggak bisa menyatu karena apa? Belanda pasti membuat karakteristik Belandanya. Inggris membuat karakteristik Inggrisnya. Ya kan, feodalnya dan sebagainya. Nggak bisa menyatu. Tapi ada mayoritas kan? Pasti ada. Makanya akhirnya mereka jadi negara bagian itu. Ada yang kawin silang. Itu yang jadi, misalnya di Ohio siapa? Ya kan? Iya. Dengan catatan kan satu, sistem pemerintahan Amerika. Tidak boleh mengangkat presiden atau pemimpin negara dari darah Yahudi. Itu poin mereka. Karena apa? Waktu itu Yahudi tidak masuk ikut dalam komunike mereka. Yang ada itu di mana negara besar Yahudi tadi. baru berdiaspora setelah pembantaian di Holocaust di Jerman. Tuh. Oke. Itu Baru Yahudi lagi Oke, kayak ya kan? lari ke ini. Kembali kita, bahasa yang terpenting yang saya tangkap di luar negeri. Iya. Mr. Burhan, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, lebih dari 152 suku bangsa bisa menyatu dengan satu bangsa Indonesia, luar biasa. Oke. Kami nggak bisa, Nggak ada di dunia gitu. Tapi percaya saya nggak, pejabat yang paling bejat di muka bumi ini di dunia, pejabat negara kamu. Jadi bekas tentara jenderal ini, Amerika ini menyatakan rakyat Indonesia itu bangsa yang luar biasa. Bangsa luar biasa, familiarnya luar biasa. Aceh, Batak, Padang, Manado, ini Batak kebagi lagi, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Aceh, wah. Bisa lebih dari 152 suku bangsa. Bisa satu bahasa Indonesia. Hei, pergi semua. Oh, makan semua. Oh, jadi dia bilang merakyatnya luar biasa, tapi Pejabatnya yang paling bejat di dunia itu negara pejabat kamu. di Indonesia ya. Ya. Nah, terus cerita ini kalau kaitan sama pengalaman Pak Burhan, justru tadinya pengen ngebuka hubungan diplomatik sama Palau, malah Pak Burhan punya masalah, jadi pelajaran gimana menurut Pak Burhan, bener nggak itu? Kan kalau tadinya cuma angan-angan doang Bapak di Kuwait kan, ketika Bapak punya niat baik pemerintah Palau. Enggak, saya di Kuwait memang saya field supervisor di sana. Oh. Di perusahaannya. Iya. Saya orang Betel, 17 tahun di perusahaan Betel. Betel internasional. Nah, waktu Bapak ke Palau ini kan justru sebetulnya Sudah privasi. Iya betul, maksud saya pemerintah Palau ini ingin memberikan kehormatan kepada pemerintah Indonesia kan? Ya, saya kasih satu Sufyan Jalil. Nah,
satu ke Agung Laksono. Oh, dua-duanya nggak jalan. Nothing. Oh, Sofyan Jalil malah kan sama-sama Aceh sama Bapak. Sama-sama Aceh, tapi dia mungkin sudah dibeli sama pemerintah Jawa, saya mau ngomong apa? Gitu ya. Terus Bapak jadi malah jadi punya masalah itu kan Bapak kan orang baik-baik. Justru karena itu saya bilang, apa salah saya di negara ini? Nah. Apakah karena saya orang swasta? Nah. Tidak berada kompetensi dianggap dengan pangkat jabatan dan sebagainya. Nah. Tapi saya berhasil membawa surat diplomatik kok. Kenapa kamu nggak bisa? Lah saya dipercaya, yang pentingnya saya ke sana. Satu rumah 127 juta saya jual di Wisma Asri. Habis untuk ke sana. Karena apa target saya? Kalau ini sudah dibuka hubungan diplomatik, home council law sudah terbentuk, anak Indonesia akan bekerja di sini ratusan atau puluhan ribu lah paling tidak, ya enggak? Yeah. Kita akan mempunyai wilayah-wilayah perkembangan yang baru. Ya dong, dia Benar. Justru saya tertarik kenapa Iya. saya pengen ngerekam Pak Burhan itu. Tadi malah Bapak cerita pembangunan di Palau itu yang ngebangun orang Indonesia. orang Indonesia. Tetapi karena tidak ada hubungan diplomatik, dia kayak maka dia pergi dulu ke Davao kan? Ya, saya ke Makati saya kejar, ke Davao saya kejar, dari Davao saya naik Malah sepeda. dari Davao pergi ke Palau kan? Ke Palau. Ini kan sebetulnya merugikan. Orang-orang Indonesianya rajin bisa nyampe sana, tapi karena tidak di backup pemerintah Indonesia kan jadi sayang kan? Satu peristiwa saya nginap waktu itu di hotel, ada anak Indonesia namanya Ismail Situmeang, dia datang ke saya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waduh, kenapa? Saya mau masukkan orang Indonesia 5 orang diminta ke Republik Palau, tapi nggak boleh masuk. Gimana boleh masuk? Negara itu nggak ada diplomatik kita, gimana kamu masuk? Tapi waduh, gini aja. Saya telepon sama Moses Rudong dong. Moses, help me please. I need some advice. How about if I got not too much money, 5 or 6 person, the workers from Indonesia need to work in Palau. Yes, okay, no problem. Waiting for me tomorrow. Rupanya dia besok dengan Gohkon yang presiden itu, belum presiden waktu itu, karena yang satu masih di rumah sakit, dia datang ke Davao. Dia undang saya makan sama Gohkon itu sama Moses Rudong, makan restoran Jepang sushi dulu yang daging mentah semua itu. Ya kan? Saya bilang lah begini. Oke, besok suruh berangkat ke sana. Dia telepon masuk anak Indonesia. Pak Burhan mungkin bingung kan saya ya. Saya tuh sama Dr. Yunas dari tahun 90-an itu seneng orang tuh bisa punya pekerjaan, bisa punya penghasilan. Dari dulu nih saya sama dia nih. Nah, kembali ke Bapak ini, sebenarnya kan kalau pemerintah Indonesia mendukung orang kerja di Palau bisa lebih mudah kan? Itu tujuan saya, karena waktu itu apa? Di sini ada Abjati. Iya, benar. Dulu ada nama satu perusahaan itu PT Bijak, Bina Jasa Abadi Karya itu BUMN. Tapi masa Tanbeli Abeng itu dipecahkan. Karena apa? Mohon maaf, orang Sunda Sofyan Wadi nggak mau diperintah oleh Joko Mulyono dari Jawa. Orang Jawa Joko Mulyono tidak mau diperintah sama orang Sunda. Akhirnya dibentuk dua, Pak Surang Sihono jadi direktur Bijak, yang terakhir jadi dirjen, ya kan? Iya. Pak Joko Mulyono dengan grup saya bangun PT baru, PT Kurnia Bina Rezeki. Kami tidak pernah mengirim pembantu karena saya diandalkan dalam agama, mengerti agama, jangan kirim pembantu. Itu budak belian tidak bagus. Kirimlah kita yang formal. Iya. Oke, kalau gitu Pak Burhan, mudah-mudahan sekarang kan sama Palau udah jalan kan ininya, di hubungan diplomatiknya. Setelah 10 tahun, Iya. baru Jokowi Iya. masuk ke dalam daftar negara Melanesia. Oh. Tapi hubungan diplomatik kita belum terjalin, mana? Oh gitu ya. Konsensusnya belum ada. Oke, berarti ini Tapi masih sudah masuk keluarga Melanesia. Melanesia. Oke, berarti ini tantangan nih. Mudah-mudahan ada tindak lanjut karena Bapak yang merintis dulu hubungan Kalau diplomatik. ada tim kita telepon, kata kita berangkat, mau ketemu dengan siapa langsung. Iya, iya. Ya mudah-mudahan nih Pak. Makasih untuk Ini sebenarnya make it money because the nation. Oke, iya. Makasih Pak. Mudah-mudahan didengar juga nanti sama Bu Retno Marsudi ya. Mudah-mudahan sama Pak Jokowi. Makasih Pak.